إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab keselamatan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tangisan air matanya disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tangisan air mata seorang hamba di saat sendiri dikarenakan takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menggiring seorang hamba untuk bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keistiqomahan adalah merupakan cita-cita setiap muslim, bagaimana ia mampu teguh di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, menangis karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menjadi perisai bagi seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara rajulun baka min khasyati Allah hatta ya'ud al-laban fi ad-dar'a. Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga air susu kembali ke ambingnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin ia adalah seseorang yang selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengagungkan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kali ia melihat dirinya telah melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia melihat dirinya telah melakukan dosa, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah sesuatu yang paling ditakuti oleh seorang mukmin itu adalah dosanya. Ia menganggap bahwasanya dia tidak akan bisa selamat dari dosanya tersebut, yang mana dosa ini akan menjadi sebab seseorang itu diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa'a alayhi, wa innal fajara yara dhunubahu kadubabin waqa'a ala anfihi qala bihi hakadha fatar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu ketika dia melihat dosa-dosanya, maka dia diibaratkan seperti seseorang yang berada di kaki gunung. Ia takut sekali gunung ini akan menimpa dirinya.
Sedangkan orang yang suka bermaksiat, ahli maksiat, ia akan selalu melihat dosa-dosanya ini adalah seperti dhubab, seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Ia usir dengan tangannya, lalu kemudian lalat ini pun terbang. Maka sungguh terjadi perbedaan yang sangat jauh sekali antara orang yang beriman dengan orang yang suka melakukan maksiat, al-fajir. Karena orang-orang yang beriman ini hatinya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia melihat dirinya itu menyelisihi dengan hatinya yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melakukan dosa dan ini bertentangan dengan hatinya yang bersih. Ini akan membuat dia berat sekali. Tidak ada sesuatu yang memberatkan dirinya, sesuatu yang besar baginya kecuali dosa yang dia lakukan. Maka karenanya Nabi SAW menyebutkan orang beriman itu diibaratkan seperti ketika dia melihat dosanya adalah seperti orang yang berada di bawah kaki gunung, berada di kaki gunung. Iya. Dan yang namanya musibah, ya, berupa ketika runtuhnya gunung, longsornya gunung, sedangkan dia berada di kaki gunung, ini dia tidak akan bisa selamat daripada musibah itu. Mustahil dia akan bisa selamat. Tapi kalau musibah-musibah yang lainnya masih diharapkan dia bisa selamat. Nah, orang yang beriman ketika dia melihat dosa-dosanya, dia memandang dia tidak akan bisa selamat daripada dosanya ini. Karena orang yang beriman itu tidak pernah meremehkan kesalahannya, tidak pernah meremehkan dosanya. Karena dia paham bahwa boleh jadi dengan satu dosa Allah itu murka kepada seorang hamba. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari kerajaan langit? Itu disebabkan karena satu kesalahan yang mana Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam, namun dia enggan dan tidak mau untuk menuruti perintah Allah. Allah usir iblis dari kerajaan langit. Padahal begitu tingginya kedudukan iblis sebelumnya. Dia adalah ahli ibadah yang selalu beribadah kepada Allah, sehingga Allah angkat derajatnya bersama dengan para malaikat untuk beribadah kepada Allah di kerajaan langit. Hanya dengan satu dosa, tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka Allah usir iblis dari kerajaan langit. Dan dia menjadi makhluk yang paling terburuk, jatuh dalam kesesatan dan berusaha untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam. Hanya dengan satu kesalahan. Lihatlah nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga itu dengan satu kesalahan. Satu kesalahan memakan buah yang terlarang. Dikeluarkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa rahimahullah ta'ala dari surga, diturunkan ke bumi ini hanya dengan satu kesalahan. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang seorang wanita yang ahli ibadah. Malamnya dia selalu beribadah kepada Allah dengan salat malamnya, siangnya dia selalu berpuasa. Dia melakukan satu kesalahan, yaitu dia suka menyakiti tetangganya. Ketika hal ini ditanyakan kepada Nabi SAW, Nabi SAW menjawab, finnar, dia berada di dalam neraka. Padahal dia seorang wanita yang ahli ibadah. Satu kesalahan yang dia lakukan kepada tetangga, dia suka menyakiti tetangga. Dan juga Nabi SAW telah menjelaskan tentang seseorang itu masuk ke dalam neraka disebabkan karena kucing.
kucing yang dia masukkan di dalam sangkar, ya, dia tidak memberikan makan hingga sampai dia mati. Seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan karena kucing. Dosa yang dia lakukan kepada kucing, kezaliman yang dia lakukan kepada kucing, satu kesalahan. Nah, ini yang difahami oleh orang yang beriman. Ketika dia melihat dosanya, dia itu melihat seperti gunung yang begitu besar. Dan dia takut sekali gunung ini runtuh akan menimpa dirinya. Dan dia memandang bahwasannya dia tidak akan bisa selamat dari dosanya, kecuali dia akan selalu menangis, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepadanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, berbeda dengan ahli maksiat. Dia melihat dosanya itu, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dia memandangnya itu adalah seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Dia remehkan, diusir, ya, dia usir dengan tangannya, lalu kemudian dia pun terbang pergi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan cahaya bagi hatinya. Maka karenanya dia akan menjadi orang-orang yang begitu takut sekali dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini menguasai hatinya. Ini menguasai hatinya karena dia adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah merasa aman dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Rasulullah SAW, Allah sudah menjamin Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum jika pada satu kaum itu ada nabi. Tapi lihatlah Nabi SAW, setiap kali dia melihat langit itu mendung, Nabi ketakutan, mondar-mandir keluar masuk dari rumahnya, takut sekali azab Allah SWT itu turun. Hingga ketika ia sudah melihat bahwa langit itu menurunkan hujan, baru-baru saat itu Nabi SAW tenang. Seorang Nabi yang begitu sangat dicintai oleh Allah SWT, ia tidak pernah merasa aman dengan azab Allah. Nah, bagaimana dengan kita yang selalu banyak melakukan maksiat kepada Allah, yang mana kita tidak akan mampu untuk menghitungi dosa-dosa yang kita lakukan? Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku keselamatan." "Man najah ya Rasulullah?" Ajarkan kepadaku keselamatan. Ya, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya, "Amlik 'alaika lisanak," jaga lisanmu. Tinggallah engkau di rumahmu. Ketika engkau tidaklah mendapatkan lingkungan yang baik mengajak engkau untuk taat kepada Allah, maka tinggallah engkau di rumahmu. Wabki 'ala khati'atika, tangisilah dosa-dosa. Menangisi dosa-dosa ini adalah merupakan sebab kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, seorang mukmin dia akan selalu takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan selalu bermuraqabah, merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi dirinya. Dan seorang mukmin itu selalu memandang bahwasanya seluruh amal saleh yang dia lakukan itu kecil, tidak ada apa-apanya. Dan dia berharap sekali kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Dan dia sangat takut sekali jika ibadah yang dia lakukan, amal kebaikan yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mukmin itu begitu sangat takut sekali dengan dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Sekecil apapun dosa itu, sekecil apapun dosa itu. Karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi seseorang itu meremehkan dosanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi bahwa ada seseorang itu
dicampakkan Allah ke dalam neraka lebih jauh antara timur dan barat disebabkan satu kata, bukan satu kalimat, satu kata yang keluar dari lisannya dan dia tidak mempedulikan satu kata itu, dan itu membuat Allah murka sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan dia ke dalam neraka. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka menangisi atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di antara sebab kita bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu agama. Setiap kali kita bertambah ilmu agama, maka akan semakin bertambahlah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya orang-orang yang berilmu, yang mana ia memiliki ilmu agama. Maka karenanya pelajari ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu ini akan membimbing kita untuk menjadi seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah telah memperlihatkan kepadaku surga dan neraka, dan aku tidaklah pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini, yaitu hari di mana Nabi SAW melihat surga dan neraka. Kalau sekiranya kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, pasti kalian akan sedikit tertawa, wa la bakaitum katsira, dan pasti kalian itu akan banyak menangis. Ketika para sahabat mendengarkan ucapan Nabi SAW ini, mereka menutup wajah-wajah mereka dengan keadaan mereka menangis, ya, terseduh-seduh. Padahal sebelum Nabi SAW menyampaikan sabdanya ini, mereka para sahabat, mereka saling berbincang dan mereka itu saling tertawa sesama mereka. Lalu Nabi SAW mengucapkan perkataan ini, langsung para sahabat seketika itu mereka menutupkan wajah mereka, menangis, terseduh-seduh. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar supaya kita memperbanyak tangisan air mata karena takut kepada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW melarang kita untuk banyak tertawa. Karena apa? Karena terlalu banyak tertawa ini menunjukkan bahwasanya kita itu banyak lalainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terlalu banyak tertawa ini menunjukkan bahwasanya hati kita itu begitu keras. Maka tidak ada adab yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi daripada kerasnya hati. Lihatlah para sahabat Nabi SAW, begitu mudahnya hati mereka terkesan dengan nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak seperti kebanyakan kita hari ini. Ini disebabkan karena mereka para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang begitu lembut. Mereka adalah orang-orang yang begitu faham dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang begitu bersegera
untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka mereka adalah salaf kita, orang-orang yang telah sukses di dalam agama ini, di mana Allah telah mengikrarkan di dalam Al-Quran bahwa Allah telah ridha kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Maka karenanya hendaknya selayaknya bagi kita untuk selalu meneladani para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu takut kepada Allah, karena hakikatnya orang yang ketika hidup di dunia ia dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, maka kelak pada hari kiamat dia akan merasa aman. Tapi jika kita hidup di dunia ini kita selalu merasa aman dengan azab Allah, merasa tenang dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa tenang dengan ancaman Allah, ingatlah bahwa kelak pada hari kiamat dia akan ketakutan dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus, Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus, Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus wa na'udzu bika min 'adzabin nar, wa na'udzu bika min 'adzabin nar, wa na'udzu bika min 'adzabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.